bangga tertawa-tawa mengejek dalil. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV di mana saja Anda berada. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keberlimpahan rezeki yang barokah, halalan thayyibah. La ilaha illallah. Dalam sebuah buku berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia yang ditulis oleh Hartono Ahmad Jais dijelaskan bahwa pangkal kesesatan yang ada saat ini yakni diakibatkan oleh akal yang tidak tunduk kepada wahyu. Wartawan koran Pelita itu menuliskan bahwa setiap muslim penting untuk membekali dirinya dengan ilmu agama secara mendalam yang disebut dengan fikih. Karena dengan ilmu itulah kita dapat memahami hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah berdasarkan dalil-dalil secara terperinci. Beragama tanpa ilmu sama halnya orang yang menjalankan agama dengan hawa nafsu, hanya berdasarkan perasaan saja. Yang penting niatnya baik, yang penting tujuannya baik, dan hasilnya baik, maka segala sesuatu yang dirasa baik dianggapnya sebagai amalan berpahala dan mereka lakukan semuanya berdasarkan perasaan semata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Tanpa peduli lagi apakah amalan itu dibenarkan secara dalil ataukah tidak. Padahal agama harus disandarkan kepada kebenaran, bukan kepada perasaan. Dan ukuran kebenaran adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pedoman pelaksanaan ibadah yakni diawali dengan niat karena Allah, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga dilakukan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga segala bentuk ibadah hukum asalnya adalah haram atau terlarang kecuali ada dalil yang membolehkannya. Inilah yang kadang dibelokkan oleh para pelaku kesesatan. Pemahaman mereka justru terbalik. Mereka berpemahaman bahwa semua ibadah itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya. Inilah yang terjadi di kalangan Islam Jamaah LDI. Ketika berbagai bentuk amalan ibadah yang mereka lakukan dipertanyakan dasar dalilnya dari mana, maka mereka balik bertanya, mana dalil yang melarangnya? La ilaha illallah. Seperti contoh dasar hukum pelaksanaan persepuluhan, pengakuan tobat, nikah dalam, pendistribusian zakat yang menyalahi prosedur, pengiriman atau penugasan tenaga pengajar wanita yang mereka sebut muballigot ke daerah-daerah tanpa didampingi mahram. Ketika semua amalan yang mereka sebut sebagai amal soleh atau bahkan dianggap sebagai ibadah itu dipertanyakan dasar dalilnya dan di mana dalil yang membolehkannya, maka mereka berdalih bahwa tidak ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarang, maka hal itu boleh dilakukan. Disinilah letak kerancuan pemahaman kaum Jokam, sebutan lain dari warga LDI penganut ajaran Islam Jamaah itu. Padahal hukum asal semua ibadah adalah haram, tidak boleh dilakukan sampai menemukan dalil yang menghalalkannya. Disinilah pentingnya kaum muslimin memahami ilmu agama dengan secara mendalam, agar dengan ilmu itu kita memiliki kemampuan untuk membedakan
Apakah sebuah praktek ibadah sudah sesuai dengan dalil atau tidak? Apakah praktek amalan yang kita kerjakan sudah benar atau salah? Lurus atau menyimpang? Hak atau batil? Hidayah atau dalalah? Intinya, setiap muslim wajib untuk mengetahui secara mendalam tentang Islam sebenarnya, sebagaimana setiap orang wajib mengetahui perbedaan antara mana uang yang asli dan uang yang palsu. Karena pangkal utama kesesatan adalah kebodohan atau ketidaktahuan, dan inilah yang dilakukan oleh para pelopor kesesatan, termasuk para pembesar yang ada di dalam kalangan LDI. Perhatikan pesan mereka kepada pengikutnya, tidak perlu pintar, yang penting faham. Wa yaumal fitr. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qol sahidul idza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Bakr. Allahu akbar. Pesan yang selalu diulang-ulang ini sesungguhnya adalah jeratan agar pengikutnya jangan kritis, jangan berminat dengan keilmuan, cukup membebek saja mengikuti apa yang diperintahkan. Karena menurut mereka, taat imam surga, tidak taat imam neraka. Ditambah pula dengan pesan yang bersifat memaksa, yakni tidak masuk dimasuk-masukkan, tidak cocok dicocok-cocokkan, tidak enak dienak-enakan, yang secara tegas memberi ultimatum kepada para pengikutnya bahwa meskipun perintah imam tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan dalil, wajib tetap diterima dengan hati ridho mukhlis lillah karena Allah. Subhanallah, sungguh luar biasa. Kebatilan dikerjakan dengan niat karena Allah. Sungguh tidak masuk akal. Tetapi bagi pelaku kesesatan LDI, tidak masuk akal, ya dimasuk-masukkan. Tahu betul masalah hukum itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, lalu tidak ada apa-apa, tidak terpaksa, tidak perlu mengerti betul, tapi hanya menuhankan orang ini, yakin surga ada di tangan dia, kalau saya nggak ikut neraka saya. Nah, itu syirkun akbar. Mereka menggunakan hawa nafsu dan menolak wahyu. Sebab andai kata para tokoh kesesatan yang ada di dalam kalangan Islam Jamaah LDI itu mau menggunakan akalnya sesuai dengan fungsinya, yaitu pasrah dan tunduk kepada wahyu, maka ketika mereka ditunjukkan kesesatan dan penyimpangannya, maka sudah pasti mereka akan rujuk kepada wahyu, dan akhirnya mereka akan kembali ke jalan yang benar. Dari ayat dan hadis ini, dari mana ngambilnya? Ngambilnya hukum ittakhadhu arbaban min dunillah. Nah, itu oleh Allah langsung dihukumi, mereka telah menjadikan ulamanya itu, pemimpinnya itu Tuhan selain Allah. Berarti syirik. Khalas? Itu Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Atau andai kata mereka tersesat karena kebodohan dan ketidaktahuan, maka tentu mereka dengan mudah menyadari diri ketika ada yang menegur dan meluruskan serta menunjukkan kesalahannya. Namun, hawa nafsu yang dibalut dengan aneka kepentingan itu telah mengalahkan akal sehat mereka, sehingga akal yang seharusnya tunduk kepada wahyu, mereka bertahan pada posisi penunduk wahyu. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah lah yang harus tunduk kepada akal mereka. Itu tergambar jelas dari pernyataan mereka yang menyatakan tidak masuk dimasuk-masukkan, tidak cocok dicocok-cocokkan. Maka lahirlah agama baru, agama yang tercipta dari akal para tokoh penyesat, agama yang tidak lagi berdasarkan pada wahyu, tetapi berdasarkan pada akal dan hawa nafsu para pelaku kesesatan, yakni sang amir. La ilaha illallah. Perhatikan, ketika mereka dibantah dengan menggunakan dalil, mereka akan mencari dalil-dalil seenaknya, dalil-dalil yang tidak berlandaskan kepada ilmu dan paradigma agama.
Dan ketika dalil sekenanya itu dibantah dan tidak lagi mampu berhujjah, maka mereka pun memilih lompat ke sana kemari, berusaha mengalihkan perbincangan. Bahkan tidak malu-malu menertawai dalil, atau memberikan pengertian yang nyeleneh, penuh dengan ro'yi. Dan senjata terakhir, pamungkas mereka adalah misu-misu dan mencela, terkadang pula menyerang pribadi lawan debatnya. Suatu ketika, seseorang buzzer LDII mencoba membahas mengenai hukum pelaksanaan persenan atau persepuluhan. Dikatakannya bahwa persepuluhan itu wajib dilaksanakan karena telah menjadi ijtihad keimaman. Dan semua perkara yang telah menjadi ijtihad keimaman, maka dia dinyatakan sebagai ibadah, dan karena itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu kepada sang buzzer itu ditunjukkan dalil mengenai larangan persepuluhan. Nyata dan jelas bahwa amalan itu dilarang oleh Rasulullah. Bahkan pelaku penarik persepuluhan disejajarkan dengan pelacur yang doanya tertolak. Namun, sang buzzer tetap bersikukuh bahwa larangan itu hanya dalam soal perdagangan. Entah dari mana dia memperoleh penjelasan nyeleneh seperti itu. Selanjutnya dia meminta dalil lain yang melarang persepuluhan. Ketika ditunjukkan lagi dalil lain yang berisi sabda Rasulullah melarang sahabatnya menarik persepuluhan dari kaumnya, karena persepuluhan itu adalah amalan kaum Nasrani dan Yahudi, tetap saja si buzzer menolak dan masih meminta lagi dalil yang lain. Dan selanjutnya sang buzzer itu pula lah yang memutuskan bahwa tidak ada dalil yang melarang. Maka praktek yang sudah menjadi ijtihad, yakni persepuluhan itu wajib untuk dilaksanakan. Disinilah kita menyaksikan betapa akal sehat kaum pengikut Islam Jemaah LDII itu benar-benar telah rusak. Dalil-dalil larangan telah ditunjukkan, namun mereka tetap menolak dan tetap pada pendirian bahwa tidak ada dalil yang melarang. Pemahaman mengenai tidak adanya dalil yang melarang sehingga sebuah amalan ibadah boleh dilaksanakan pun sesungguhnya itu termasuk pemahaman yang keliru. Karena hukum asal ibadah adalah terlarang sampai ada dalil yang nyata dan jelas membolehkannya. Artinya, praktek persepuluhan yang ada di dalam kalangan Islam Jamaah LDI yang dinyatakan sebagai ibadah itu hukum sesungguhnya adalah haram, kecuali benar-benar ada dalil nas yang menghalalkan atau memerintahkannya. Dan inilah yang tidak dipahami oleh seluruh pengikut Islam Jamaah LDI, karena mereka memang tidak pernah diajari mengenai keilmuan. Mereka buta mengenai ilmu fikih. Di dalam buku yang berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia itu, Hartono Ahmad Jais menulis bahwa inti dari ajaran Islam Jamaah LDI adalah kebohongan, baik dalam menafsirkan ayat Al-Quran maupun dalam menerapkan hadis Nabi SAW. Dan kelompok ini disebut-sebut dalam buku itu kerap berbuat licik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa, Ahmad Jais memberi contoh mengenai bagaimana aliran yang kini bernama LDI itu mempermainkan agama dengan sungguh sangat berani.
Dicontohkannya ketika Haji Nur Hasan Ubaidah selaku amir pertama dan pendiri aliran ini mengimami sholat. Dia sengaja kentut saat duduk tahiyat akhir, dan para makmumnya pun tertawa-tawa sehabis salam. Haji Nur Hasan pun ikut tertawa senang, seakan dirinya bangga dan bahagia menjadi bahan tertawaan jamaahnya. Memang, ada sebuah hadis dalam riwayat At-Tirmizi tentang bolehnya kentut pada tahiyat akhir sebelum salam. Namun, hadis itu dhaif. Di sini kita melihat bahwa hadis dhaif pun bila telah menjadi amalan sang imam atau telah menjadi ijtihad imamnya, maka amalan itu dianggap sahih dan boleh dilakukan. Seandainya pun hanya jogetan, kalau sudah jadi ijtihad keimaman, pilihannya adalah ridho, syukur, dan taat saja. Tarik ses, semongko. Dan banyak sekali hadis-hadis dhaif yang dijadikan rujukan dalam beramal oleh kelompok aliran yang bernama LDII itu. Jangankan hadis dhaif, amalan yang tidak ada dalilnya pun bisa menjadi sahih bila perkara itu telah menjadi ijtihad sang imam. Kebohongan kelompok Islam Jamaah LDI juga terlihat dari metode pengajaran yang mereka terapkan. Dalam makalah cai terbitan LDI berjudul Polnya Ilmu Mangkul, ada penjelasan yang berbunyi, jadi mangkul musnad mutasil artinya mengaji Al-Quran dan Al-Hadis secara langsung seorang atau beberapa orang murid yang menerima dari seorang atau beberapa orang guru, dan gurunya tersebut asalnya menerima langsung dari gurunya, dan gurunya menerima dari gurunya lagi. Sambung bersambung begitu seterusnya tanpa terputus sampai kepada penghimpun hadis, yakni Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lain, yang telah menulis isnad-isnad mereka mulai dari beliau-beliau penghimpun hadis sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang secara teori diajarkan di dalam Islam Jamaah LDI. Namun pada praktiknya jauh berbeda. Semua ayat atau hadis, baik lafaznya, maknanya maupun keterangannya, harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh Haji Nur Hasan bersama murid-murid yang telah disahkan. Pengesahannya ditandai dengan pemberian surat resmi berupa ijazah mangkul Quran hadis, dengan mendakwahkan bahwa pemberi ijazah itu sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, sampai Lauh Mahfudz, dan terakhir sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada jamaahnya yang melanggar peraturan dan ijtihad amir, maka mangkulnya dicabut, ilmunya dianggap tidak sah dan batal, dilarang mengajar. Ada sebuah contoh kebohongan ilmu mangkul Islam Jamaah LDI yang terbilang sangat parah dan berani, yakni keterangan dari surat Al-Isra ayat 71. Menurut tafsir mangkul Haji Nur Hasan Ubaidah, ayat itu menjelaskan mengenai manusia yang dibangkitkan di padang mahsyar dan dipanggil bersama imam-imam mereka. Imam yang dimaksud dalam ayat itu adalah Bapak Amir atau Imam Besar Islam Jamaah, yakni Haji Nur Hasan dan keturunannya yang terpilih menjadi imam. Jajaran keimaman inilah yang akan menjadi saksi amalan semua warga Islam Jamaah LDI di hari kebangkitan nanti. Di hari kiamat nanti, imam itu akan menyaksikan kita jamaahnya nanti dalam perjalanan akhirat. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Harinya saya memanggil manusia dengan imamnya. Padahal menurut tafsir yang sebenarnya, makna imam dalam ayat itu adalah kitab catatan amal atau nabi-nabi. Kebohongan ini sengaja dibuat dengan membelokkan pengertian ayat yang menyebutkan nabi diganti dengan imam, agar pengikut dan jemaahnya selalu patuh dan setia taat kepada sang amir. Ketika ada yang tidak patuh, maka yang bersangkutan tidak diakui sebagai jemaah dan dikatakan kepadanya akan celaka di akhirat karena bangkit tanpa memiliki imam dan pasti masuk neraka. Sungguh kebohongan yang luar biasa.
menyelewengkan ayat-ayat Allah untuk membohongi manusia. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita terselamatkan dari kelompok sesat itu, dan semoga mereka bisa sadar lalu bertobat sebelum terlambat. Sekian celotehan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.